Ultraman paling spesial, musuhnya kuat-kuat. Ya, kembali lagi di pembahasan musuh Ultraman, dan kali ini kita akan membahas musuh-musuh ikonik dari Ultraman Dyna. Berbeda dengan yang Ultraman 3, untuk Dyna ini saya ambil dari series dan movie-nya ya. Karena timeline dari movie Dyna ini memang berada di pertengahan seriesnya. Masih berada di universe yang sama dengan Ultraman 3, jadi beberapa musuhnya Dyna juga ada yang sama ya. Contohnya kayak Golza yang sebenarnya musuhnya Ultraman 3 tapi muncul lagi di Ultraman Dyna gitu ya. Karena ini pendapat pribadi, saya pikir kawan-kawan juga bisa tuliskan versi kalian di kolom komentar. Dan buat yang belum, saya sarankan untuk sentuh tombol subscribe-nya dulu biar nanti gak ketinggalan video selanjutnya, oke? Langsung saja kita masuk ke listnya. Yang pertama ada Spare. Dalang dibalik hampir semua kejadian di series Ultraman Dyna. Buat kawan-kawan yang ingat, dia jugalah yang bikin Dyna lenyap ke lubang hitam dan bikin series ini jadi sad ending ya. Spare atau Super Guts menyebutnya sebagai Sofia, bisa juga Uchu Kyotai atau bola luar angkasa sesuai bentuknya ya, yang kayak bola-bola gitu. Muncul pertama kali di episode ke-1 Ultraman Dyna dan sekaligus menjadi momen Asuka berubah menjadi seorang Ultraman. Kemampuan utamanya Spare ini yang paling berbahaya menciptakan kaiju ya. Lebih tepatnya menggabungkan diri gitu. Kalau kawan-kawan ingat Zelganoid atau Geomos, mereka adalah dua musuh kuat Ultraman Dyna yang dihasilkan oleh Spare. Tak hanya itu, mereka juga punya versi super kuatnya yang bahkan bisa melahap satu planet ya, yaitu Grand Spare. Di akhir seri sebenarnya dia sudah dikalahkan, cuman di Ultraman Saga masih ada beberapa yang kembali dan kemungkinan masih ada beberapa yang tetap hidup sampai sekarang. Ya, selanjutnya ada Major Saiyan. Kalau yang ini fans Ultraman Dyna pasti tahu. Alien paling kocak yang bikin series ini jadi fun gitu ya. Kemunculan pertama mereka sih kayak alien pada umumnya yang nyeremen gitu, tapi lama-lama jadi sengklek juga mereka ini. Major Saiyan adalah 3 orang alien yang muncul pertama kali di series Ultraman Dyna episode ke-13, yang mana di sana mereka berusaha membuat sebuah robot bernama Garon untuk menguasai planet lain di sebuah gudang. Cuman karena ceroboh aksi mereka diketahui seorang bocah yang melaporkannya pada Super Guts, barulah terjadi pertarungan antara Dyna dan Garawan ya, yang termasuk salah satu musuh ikonik Ultraman Dyna juga. Untuk jumlah Major Saiyan ini tidak diketahui ya, cuma yang datang ke bumi itu ada 3 orang, yaitu Dolochenko, Udochenko, sama Kamachenko. Untuk kemampuannya ya, mereka ini gak ada kemampuan yang gimana-gimana sih. Cuma yang pasti mereka bisa ngerakit robot gitu ya, walaupun ujung-ujungnya pasti dikalahin juga sama Ultraman Dyna. Dan yang bikin mereka jadi unik itu karena tingkah kocaknya ya. Tiap kali dimunculin pasti ada aja momen-momen lucu dari mereka bertiga. Bahkan mereka pernah juga membantu Super Guts menyelamatkan Dyna di film Ultraman Dyna The Return of the Hanejiro. Oke, yang selanjutnya ada Geomos. Kalau yang ini lumayan kuat ya. Ultraman Dyna sampai dibikin mental sama dia. Salah satu kaiju terkuat yang pernah dibentuk Spare. Geomos sendiri muncul pertama kali di episode ke-35 dan tidak dikalahkan di episode itu juga ya. Karena kaiju yang satu ini benar-benar sulit untuk dihancurkan, bahkan dia juga punya bentuk evolusi yang diberi nama Neo Geomos. Kaiju ini tercipta di sebuah pegunungan ya, yang mana Spare menyatu dengan beberapa batu di tempat itu hingga terciptalah kaiju berbentuk bulat yang adalah Geomos ini. Karena Super Guts yang sama sekali tidak mampu melukainya, Ultraman Dyna pun muncul untuk membantu yang malahan gagal ya. Asuka sampai-sampai terpental dan kembali ke wujud manusianya dan barulah bisa menang di pertarungan kedua saat bantuan datang dari para mantan anggota Guts. Untuk desainnya sih lebih keren yang Neo Geomos ya, kelihatan lebih sangar aja gitu. Menurut kawan-kawan gimana? Ya, yang selanjutnya ada Queen Monera. Kaiju dengan ukuran super raksasa yang juga sempat mengalahkan Ultraman Dyna. Queen Monera sendiri adalah sosok ratu dari gabungan para alien Monera yang muncul di movie Ultraman 3 and Ultraman Dyna Warrior of the Star of Light. Tujuan mereka udah jelas ya, yaitu untuk menguasai bumi, dan strategi yang mereka gunakan juga sangat jenius dengan memanfaatkan manusia itu sendiri untuk melawan Ultraman Dyna. Jadi mereka ini bukan alien sembarang alien ya. Bisa dibilang kecerdasannya sudah setara dengan manusia yang bahkan gak mengira kalau mereka sedang terjebak dalam rencana para Monera ini. Untuk desainnya Queen Monera ini sangat oke ya, bener-bener menggambarkan sosok alien yang super kuat, ditambah karena ukurannya yang jauh lebih besar dibanding seorang Ultraman. Untuk kemampuannya juga gak perlu diragukan lagi, karena Dyna aja di setrumnya sampai kehabisan energi ya. Barulah ketika Dyna dan 3 kerjasama, alien ini pun dapat dikalahkan dengan mudah, karena kelemahannya adalah gak bisa banyak gerak ya, jadi lumayan mudah untuk diserang. Ya, yang selanjutnya ada Zelganoid. Buat kawan-kawan yang masih ingat dengan Terranoid atau Ultraman Dyna buatan,
Nah, Zelganoid ini adalah versi evolusinya setelah dikendalikan oleh Spare. Terranoid sendiri adalah Ultraman buatan yang diciptakan dari bagian tubuh dua teman Ultraman 3. Namun untuk mengaktifkannya menggunakan energi Ultraman Dyna asli yang ada di dalam tubuh Asuka. Awalnya sih berhasil ya, Terranoid akhirnya bangkit dan sempat nyerang Spare juga. Cuman karena energinya yang cepat terkuras habis, robot ini pun tumbang dan itu jadi makanan empuk bagi Spare. Mungkin ini juga bisa menjawab kenapa Ultraman jarang langsung menggunakan Kosen ya. Karena energinya otomatis akan lebih cepat berkurang lah. Barulah di akhir, Zelganoid pun bangkit dengan kendali Spare dilawan Asuka yang adalah Ultraman Dyna AC. Momen ngalahinnya juga sangat epic ya, yaitu Dyna mengkosen dari jarak dekat karena daya tahan tubuh dari Zelganoid ini lumayan kuat loh. Untuk desainnya ini sangat keren ya, masih ada kesan Terranoid atau Ultraman Dyna yang versi strong type-nya. Oke, yang selanjutnya ada Death Phaser, versi robot dari pesawat canggih bernama Prometheus yang adalah ciptaan TPC atas pengaruh alien Monera. Robot ini benar-benar sangat kuat ya, karena sudah dilengkapi dengan senjata pamungkas Neo Maxima Cannon yang bisa membuat lubang besar pada sebuah pulau. Muncul pertama kali di movie Ultraman Dyna, yang mana Dyna harus melawannya sebanyak 2 kali baru akhirnya menang, dan itu pun gak mudah ya. Dari desainnya juga lumayan oke, terutama bagian visornya yang kelihatan canggih gitu ya. Dan untuk kekuatannya juga masih bisa bersaing dengan Dyna Fast Type dan Miracle Type. Cuman pas ngelawan Strong Type, dia langsung kalah ya. Oke, yang selanjutnya ada Requas. Kalau yang ini udah pasti, karena menjadi salah satu bagian dari Kaiju Five King. Requas adalah kaiju berbentuk mirip kepiting yang dilawan Ultraman Dyna di episode ke-25 dan termasuk salah satu yang terkuat juga. Karena saat itu Dyna kalah untuk pertama kalinya ya, dirubah menjadi es oleh Requas di Antartika. Untuk kemampuannya sendiri ada 2 jenis, yaitu elemen api dan es, menyesuaikan warna matanya. Untuk asalnya ini Requas dari dalam laut ya, cuman dia punya tuan bernama Sufume yang sebenarnya berasal dari luar angkasa. Dan ya, di urutan terakhir ada Gregor atau kita lebih mengenalnya sebagai Imitation Dyna. Untuk namanya sebenarnya bebas-bebas saja ya. Ada yang nyebutnya Imitation Dyna, ada juga yang Fake Dyna, tapi intinya sama aja ya. Identitas asli dari Dyna palsu ini adalah Gregor Seijin yang berbeda dengan musuh Dyna lainnya, di mana dia ini sebenarnya gak ada niat untuk menguasai bumi atau mengganggu manusia ya. Karena tujuan utamanya adalah untuk mencari lawan yang pantas dari seluruh alam semesta, dan di bumi ia menantang Ultraman Dyna untuk 1 lawan 1. Kawan-kawan yang fans Dyna pasti ingat momen mereka bertarung ya, Dyna ngelawan Dyna gitu. Nah, karena dukungan dari warga bumi, Dyna asli akhirnya menang dengan Strong Type. Cuman karena Asuka ini emang baik, dia gak mau ngebunuh Gregor ya. Karena alien ini gak ada niat jahat sebenarnya. Ya, itu dia pembahasan musuh-musuh dari Ultraman Dyna. Kawan-kawan yang punya versi lain tuliskan aja di bawah. Buat yang belum, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Daripada video lain yang bisa langsung aja ke tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.